Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, hari ini sejumlah sosok yang akan menjadi calon wakil menteri di kabinet pemerintahan baru kembali menjalani pembekalan. Kali ini langsung dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dan beberapa nama yang sudah disiapkan untuk memberikan pembekalan pada hari kedua ini. Nah, nama yang akan hadir hari ini berbeda dengan nama-nama yang hadir dalam pembekalan di hari pertama kemarin. Tadi sudah dilaporkan oleh rekan kami Syekh Al-Hadar dari Hambalang, Bogor, Jawa Barat, bahwa hari ini akan kembali dilakukan pembekalan namun terhadap calon wakil menteri. Nah, berbeda dengan kemarin, jika kemarin dijadwalkan pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, pembekalan berlangsung hingga malam hari. Nah, hari ini menurut jadwal yang didapatkan oleh teman-teman jurnalis, nanti pembekalan berlangsung dimulai pada pukul 8 pagi atau ini akan segera dimulai pada pukul 8 pagi ini dan akan berlangsung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Beberapa nama calon wakil menteri yang sudah dikonfirmasi hadir, ini adalah beberapa di antaranya kami akan hadirkan kepada Anda. Yang pertama ada Amin Nufin Ma'ruf, mantan staf sus milenial. Kemudian ada Natalius Pigai, tadi juga sudah hadir. Ada Diana Kusumastuti yang merupakan Dirjen PUPR. Ada Bambang Eko yang merupakan staf ahli Menhan. Ada Ripka Haluk yang merupakan PJ Gubernur Papua Barat. Ada juga Didit Hardiawan, kemudian Kartika Wirjoatmojo yang merupakan Wamen BUMN hingga 2024. Kemudian ada Juri Ardiantoro yang selama ini aktif dalam KSP. Kemudian juga ada Thomas Juwandono yang sudah hadir di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ini adalah situasi terkini di depan kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, dari agenda yang beredar nanti dijadwalkan akan berlangsung pembekalan yang merupakan lanjutan dari pembekalan kepada para calon menteri kemarin. Nah, kembali digelar di Hambalang. Ternyata ini adalah jadwalnya dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Materi pertama nanti yang ada dalam jadwal adalah terkait dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Nah, setelah itu para calon wakil menteri akan dibekali dengan materi tentang komunikasi. Dan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat direncanakan juga akan ada sesi ketiga yang materinya mengusung tema lapangan kerja masa depan. Sesi selanjutnya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti akan ada materi tentang anti korupsi dan diakhiri dengan sesi kesimpulan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ini artinya berbeda dengan pembekalan calon menteri kemarin. Hari ini akan berlangsung lebih singkat, yakni hanya sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, khusus untuk hari ini dikonfirmasi oleh calon menteri yang juga Ketua Umum Projo Budi Aristiadi bahwa untuk calon menteri hanya 1 hari atau hanya kemarin saja. Sementara untuk hari ini tidak ada undangan untuk para calon menteri dalam menghadiri pembekalan. Ini juga dikonfirmasi oleh calon menteri dari Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita, yang menyebut bahwa hari kedua khusus hanya untuk calon wakil menteri. Kita akan kembali ke Syekh Al-Hadar untuk memantau situasi terkini di sana. Syekh, bagaimana situasi terkini di sana? Kalau dari jadwal pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, siapa lagi yang sudah tiba di sana, Syekh? Ya, Iqbal dan juga pemirsa, kalau tadi sejak kami melaporkan terakhir ini memang sudah silih berganti ya untuk para calon wakil menteri yang hari ini diproyeksikan akan datang untuk mendapat pembekalan di Hambalang, tepatnya di Pendopo. Ini tidak jauh, kurang lebih 300 meter dari tempat saya melaporkan. Ini untuk hari ini kurang lebih mungkin kalau dari tadi sudah bertambah kurang lebih mungkin sudah 20 orang dan ternyata tadi setelah kami cross check kembali ini acara di dalam untuk pemateri pertama akan dimulai kurang lebih sekitar pukul 9. Jadi memang masih 1 jam lagi untuk para calon menteri ini memang masih pada di jalan seperti itu ya, masih dalam perjalanan menuju ke Hambalang. Kemudian juga daripada itu kalau untuk hari ini ada perbedaan dibandingkan hari kemarin. Kalau kemarin ini Iqbal dress code-nya menggunakan kemeja berwarna putih, hari ini dress code-nya menggunakan batik. Jadi memang ada perbedaan untuk para calon menteri itu menggunakan kemeja berwarna putih, untuk calon wakil menteri ini menggunakan batik. Tadi juga sudah diungkapkan kalau pada hari ini juga memang mereka sama seperti kemarin tidak
minta untuk membawa apapun, mempersiapkan apapun, hanya membawa alat tulis dan juga obat-obatan pribadi. Nah, kemudian juga untuk materi hari ini seperti tadi yang kami sudah sampaikan, Iqbal, tidak jauh berbeda dengan kemarin, namun hari ini memang hanya dipersempit saja. Kalau kemarin memang ini lebih membahas soal ekonomi, kemudian juga GDP. Kalau hari ini memang lebih banyak membahas tentang anti korupsi dan juga selain itu memang hari ini pembahasannya lebih umum seperti itu ya. Kemudian Iqbal dan juga pemirsa, ada yang spesial hari ini karena hari ini Presiden terpilih Prabowo Subianto sedang berulang tahun. Jadi kalau misalnya dilihat di sini memang sudah banyak terlihat karangan bunga seperti itu Iqbal. Jadi kita dari tadi ini sempat bertanya kepada para calon wakil menteri yang sudah hilir mudik di sini, bertanya kepada mereka sebenarnya apakah mereka punya treatment khusus ataupun planning rencana khusus kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, apakah nantinya akan ada kejutan di dalam untuk merayakan ulang tahun dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Karena kalau kita lihat dari tadi di sini memang karangan bunga sudah ada di sekitaran Hambalang, kemudian juga untuk bunga-bunga sudah banyak yang masuk ke dalam. Jadi kita akan melihat nantinya, karena kalau dikira-kira pastinya nanti akan ada perayaan gitu ya. Karena kalau untuk rencana perayaan dari pihak Presiden terpilih Prabowo Subianto baru akan diselenggarakan nanti malam, rencananya di Kertanegara 4, kediamannya di Jakarta Selatan, sama seperti tahun lalu. Jadi memang ini sepertinya setiap tahun ulang tahun Prabowo ini diselenggarakannya di Kertanegara 4, biasanya mengundang keluarga terdekat dan juga rekan-rekan terdekat ya. Kalau misalnya di Hambalang biasanya memang tidak ada perayaan, namun kita belum mengetahui ini karena memang sedang ada agenda, bisa jadi nanti karena sedang sedang ada calon wakil menteri yang mendapatkan pendalaman materi, pemberian materi, nanti akan ada kejutan untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto yang sedang berulang tahun. Kita akan tunggu Iqbal tentunya. Dan saat ini juga kita masih menunggu para calon wakil menteri yang kemarin kalau di Kertanegara 4, kemarin pada hari kedua pemanggilan calon wakil menteri, ini ada sekitar lebih dari 50, kurang lebih kalau tidak salah 54 calon wakil menteri yang dipanggil ke Kertanegara 4. Ini berarti kurang lebih sama, nanti akan ada 54 juga yang hadir di sini. Dan kita akan tunggu apakah seluruhnya akan hadir dan akan mengikuti pembekalan yang diberikan pada hari ini. Dan kembali lagi disebutkan bahwa hari ini memang pembekalan materi akan dilakukan hingga jam 3 sore, untuk sesi terakhir akan dimulai pada pukul 1. Nah ini Iqbal dan juga pemirsa, ada lagi yang datang. Nah kalau bisa kita jelaskan, dari tadi ini kita memang penasaran sebenarnya siapakah calon menteri yang berada di dalam kendaraan. Karena ada kendaraan yang bisa kita intip, ada kendaraan yang tidak Iqbal ya. Jadi di sini memang untuk kendaraannya ada yang bisa terlihat siapakah calon menteri yang berada di dalamnya, namun ada juga yang tidak seperti itu ya. Karena ada juga calon menteri yang mau untuk memberikan keterangan pers secara resmi sebelum masuk ke Hambalang, namun ada juga yang tidak. Jadi kita masih menunggu ini kira-kira siapa lagi kah untuk calon wakil menteri. Nah itu tadi yang baru lewat, saya hanya bisa melihat dia merupakan calon wakil menteri perempuan, namun kita harus cross check kembali kira-kira siapakah saja yang sudah hadir di dalam. Untuk agenda pertama tadi setelah sudah disebutkan kalau akan dimulai pukul 9, mungkin kita akan melihat kembali untuk rundown-nya. Pada hari ini Iqbal dan juga pemirsa, materi pertama akan membahas soal the future of AI atau Artificial Intelligence yang akan dibawakan oleh Michael Husman melalui Zoom. Jadi kalau kita membahas soal Artificial Intelligence, tentunya Iqbal ini sudah tidak asing lagi, apalagi kalau kita membahas tentang strategi kampanye Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kita melihat beberapa bulan ke belakang ketika masa kampanye ya Iqbal dan juga pemirsa, ini AI merupakan salah satu strategi kampanye yang paling sering digunakan, strategi kampanye andalan yang sering digunakan oleh Prabowo Subianto. Dan kalau kita melihat list dari calon wakil menteri yang kemarin diundang ke Kertanegara 4, ini memang banyak anak muda. Jadi memang pengenalan terhadap AI ataupun teknologi ini
dirasa cukup penting Iqbal dan juga pemirsa ya. Jadi memang pengenalan teknologi, pendalaman tentang teknologi maupun AI, apalagi kita mengetahui bahwa memang untuk AI sendiri ini terlihat tampak memang akan banyak digunakan di masa depan seperti itu ya. Kemudian juga Iqbal dan juga pemirsa, hari ini tadi disebutkan bahwa untuk pendalaman materi memang akan lebih makro atau lebih umum seperti itu ya. Karena kalau kita melihat untuk para calon menteri yang hadir pada hari ini, nah ini ada lagi yang datang, kita menunggu apakah dia akan berkenan untuk memberikan statement. Biasanya kalau mereka berhenti, mereka akan membuka kaca, kita melihat ini Iqbal dan juga pemirsa. Namun sepertinya tidak ya. Sepertinya dia tidak berkenan untuk memberikan statement. Kita belum bisa melihat ini siapa. Oke, tidak terlihat. Oke, dia tidak berkenan untuk memberikan statement Iqbal dan juga pemirsa, tidak apa-apa. Jadi memang itu adalah beberapa calon menteri, memang ada beberapa yang tidak ingin memberikan statement ya. Nah, Iqbal dan juga pemirsa, kita kembali lagi membahas soal list calon wakil menteri yang kemarin datang ke Kertanegara 4. Ini ada 54 beragam, dan memang yang menarik adalah beragam profesi, rentang profesi yang sangat beragam dari calon wakil menteri yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini ragam profesinya sangat luas, mulai dari akademisi, profesor, kemudian atlet, hingga artis. Jadi memang ini sangat beragam, memang sangat luas, kemudian juga mereka merupakan orang-orang yang bisa dibilang cukup ahli di bidangnya. Jadi kita bisa melihat untuk list calon menteri ini terlihat cukup banyak yang profesional seperti itu ya Iqbal dan juga pemirsa. Kalau kita melihat kemarin ada yang wajahnya memang sudah tidak asing lagi, misalnya seperti Yovie Widianto dan juga Raffi Ahmad. Ya memang sebenarnya kalau di masyarakat apalagi netizen di sosial media sempat bertanya-tanya kenapa sekarang banyak artis yang dipanggil untuk menjadi calon wakil menteri, namun tentunya itu memiliki alasannya tersendiri seperti itu ya. Kemudian kemarin ada atlet, misalnya Taufik Hidayat yang diproyeksikan akan menjadi wakil menteri pemuda dan olahraga. Kemudian juga ada banyak sekali rentang profesi yang dipanggil sebagai calon wakil menteri. Kita akan tunggu nanti siapa lagi yang datang pada hari ini, dan acara akan dimulai pukul jam 9 nanti. Sementara itu yang dapat kami sampaikan Iqbal, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Syekh Al-Hadar melaporkan langsung dari Hambalang. Tampaknya itu hanya berhenti tapi tidak bersedia memberikan keterangan ya. Terima kasih Syekh. Nanti kami akan kembali kepada Anda untuk memantau informasi terkini langsung dari Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.